Nah, berarti nanti apakah ada hubungannya? Ada hubungan, cuman yang kita perhatikan adalah supply and demand-nya tadi. Khususnya China ya. Jadi kalau kita bicara mengenai komoditas, terutama komoditas energi, ya kita lihat salah satunya China. Kenapa? Karena China inilah yang istilahnya ketika ekonominya tumbuh naik maka permintaan energi itu akan tinggi. Kalau permintaan energi tinggi ya nanti harga batu bara akan naik, harga CPO akan naik dan sebagainya gitu. Nah, jadi yang kita soroti sebenarnya China-nya bukan the Fed-nya. China saat ini masih dalam proses pemulihan ya, masih terjadi krisis. Kemudian suku bunganya rendah ya, tinggal kita tunggu saja. Saya yakin juga pada akhirnya nanti China pun juga akan recover kan. Pastinya China juga nggak akan mau kan ya krisis terus menerus kan. Iya. Pasti akan berupaya supaya recover. Nah nanti biasanya setelah recover ya harga komoditas naik, harga sahamnya naik. Nah mumpung belum recover ya kita cari nih mana yang bisa survive dari kondisi saat ini ya kita beli dulu gitu ya. Nah mungkin itu jawaban saya dari pertanyaan tadi, semoga menjawab. Oke, semoga menjawab ya Pak Trisulistyo HN. Sangat-sangat insightful nih Master Eros nih. Kita lanjut nih ke pertanyaan pertanyaan terbaik ketiga dari Tasyana_S. Tasyana bertanya, bagaimana sih Mas Eros memilih pasar saham yang aman di tengah adanya efek window dressing pada sektor konstruksi nih sekarang? Gimana Mas Eros? Pasar saham yang aman di sektor konstruksi ya. Oke, konstruksi mungkin kita bicara yang lagi rame saat ini, karya BUMN karya ya. Bahkan ada isu WSKT mau delisting nih. Wah ini yang nyangkut-nyangkut di WSKT udah pada bingung gimana nasibnya gitu ya. Nah, window dressing itu biasanya dimanfaatkan memang salah satunya ya itu memang sektor konstruksi biasanya dalam kutip ya biasanya itu memang akan diuntungkan. Kenapa? Karena fenomena akhir tahun yaitu pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu menghabiskan anggaran tuh, ya, menghabiskan anggaran untuk pembangunan kan. Jadi sisa duit berapa harus dikeluarin semua buat apa namanya supaya nanti jadi nol anggarannya biar nanti tahun depan dapat anggaran lagi karena kalau tidak sampai nol berarti tahun depan anggarannya dipangkas kan biasanya seperti itu. Iya. Nah maka di akhir tahun ini biasanya akan dihabiskan gitu. Nah itu menjadi sentimen untuk sektor-sektor konstruksi. Cuman balik lagi ke kita, apakah kita fokusnya di hanya sesaat, sentimen sesaat saja atau untuk jangka panjang gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara mengenai jangka panjang, sebenarnya fokus kita bukan di siklus tahunannya, bukan, tapi di kinerjanya sebenarnya. Ya, jadi kinerja balik lagi, apakah kita pilih perusahaan-perusahaan yang konstruksi ini yang kinerjanya bagus, ya, neracanya sehat, labanya naik, atau enggak nih, atau jangan-jangan saham-saham yang kita pilih konstruksi ini hutangnya besar ya masih rugi, cash flow-nya negatif, nah itu resikonya tinggi gitu ya. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai pasar saham yang aman, maka kalau saya sendiri yang aman itu adalah emiten yang kinerjanya bagus, fundamentalnya bagus, neracanya sehat ya. Jadi secara fundamental bagus dulu. Nah baru kita bicara mengenai sentimen gitu ya. Mungkin itu Mbak Alia. Oh, Semoga menjawab pertanyaannya nih Mbak Tasya tadi ya. iya. Semoga menjawab ya Mbak Tasya ya. Kita langsung aja nih next ke pertanyaan terbaik keempat ya Mas Eros dari Iya. Mas Irwansi.ckg yang bertanya bagaimana sih pandangan Mas Eros terhadap isu politik pemilu 2024? Apakah dapat menekan laju IHSG dalam jangka pendek? Ya. Gimana Mas Eros tentang tahun Ya, politik nih Mas? menarik nih Mbak ya. Mengenai politik 2024 ini juga banyak Ya. pertanyaan seperti itu nih. Nah, sebenarnya kalau kita flashback di tahun politik yang lalu, ya, saya kebetulan masuk saham itu 2011 ya, jadi merasakan minor crash ya, jadi crash yang kecil itu 2013 pertama ya, 2013 itu kan krisis minor ya, crash minor
2014-nya rebound tuh gitu. Nah, dan kebetulan pas pemilu juga kan ya 2014. Kemudian 2015-nya market crash tuh. Ya market crash saya masih ingat tuh, saya masih kerja itu ya di Treasury, ngelihat dolar itu dari 11.000 ke 14.000 itu cepet itu ya. Aduh. Nah itu market crash betul itu. IHSG turunnya juga sekitar dari sekitar 30-40% ya. Saya ingat BBRI, BBCA itu turun sampai 40% ya. Jadi bayangkan saham segede BBCA, BBRI yang terkenal stabilnya itu turunnya sampai 40% ya. Apalagi saham-saham second liner gitu ya, itu turunnya juga pasti parah. Itu terjadi tahun 2015 saat suku bunga naik. Ya, jadi Fed juga menaikkan suku bunga tahun 2015. Nah, kebetulan 2016 sampai 2018 ketika suku bunga Fed mulai menunjukkan penurunan, market rebound bagus nih 2000 sampai awal 2018 sampai akhirnya tahun 2018 itu ada krisis minor juga. Crash minor ya, maksudnya crash minor yaitu perang dagang antara Amerika China ya. Waktu itu presidennya masih Donald Trump ya yang sangat keras dengan China. Perang dagang waktu itu terkenalnya crash minor gitu. Ya, crash minor. Nah, 2019-nya rebound. Ya, jadi rebound dan market itu kayak pulih dari crash minornya tahun 2018 yaitu tahun 2019 ya. Dan kebetulan saat itu juga pemilu ya. Kebetulan saat itu juga pemilu 2019 sebelum akhirnya sekitar akhir tahun 2019 itu COVID datang ya. Jadi berita mengenai COVID datang ini kan sejak ya namanya COVID-19 itu kan munculnya COVID itu tahun 2019 itu akhir tahun market udah mulai turun. Sampai akhirnya puncak penurunan di tahun 2020 bulan Maret itu benar-benar puncak penurunan. Sampai sekarang bisa dikatakan belum terlalu rebound ya. Jadi kalau kita hitung sejak tahun 2020 sampai saat ini IHSG itu baru naik berapa ya? Belum sampai 10% sejak sejak COVID kemarin. Nah, jadi bagaimana tahun 2024? Pertama ada recover dari COVID, kemudian ada pemilu, kemudian ada potensi penurunan suku bunga. Jadi menurut saya IHSG di tahun 2024 itu bagus ya. Jadi itu faktornya tadi. Pemilu itu menggerakkan ekonomi ya, menggerakkan ekonomi lokal terutama. Yang kedua potensi penurunan suku bunga Fed. Yang ketiga pasca pandemi ya. Perusahaan-perusahaan sudah mulai banyak yang recover karena pandemi COVID ini sebenarnya sampai tahun 2022 nih. Nah, 2023 ini bisa dikatakan startnya gitu. Jadi dengan 3 sentimen positif tadi saya optimis 2024 market bagus gitu ya. Market akan rally gitu. Oke. Kira-kira Mbak. Oke, jadi Mas Eros optimis nih dengan ada pemilu, potensi penurunan The Fed, dan juga pasca pandemi, nanti IHSG di tahun depan itu akan bagus ya, Mas Eros ya, untuk investor semua. Oke, kita langsung kita aja. Doakan sama-sama ya. Kan saya sendiri kan juga nggak tahu nih ya masa depannya. Cuman dengan melihat fenomena seperti itu harusnya bagus. Jadi kita berdoa sama-sama semoga bagus nih. Iya. Oke, kita berdoa sama-sama ya teman-teman Breeders di rumah ya. Kita langsung aja nih ke pertanyaan terakhir nih, Mas Eros, dari Mas Robin _Karsa yang bertanya, bagi investor retail pemula, apakah harus utamakan sektor perbankan? Menurut Mas Eros gimana? Ya, pemula sektor mana yang bagus untuk pemula ya? Jadi sebenarnya ya kalau misalkan kita mau belajar mengenai laporan keuangan, bank itu justru yang paling kompleks sebenarnya ya. Cuman yang namanya BBCA dan BBRI itu udah istilahnya udah di luar kepala itu pasti bagus kan gitu ya. Tapi kalau kita bicara bank-bank yang lain gitu ya, bank-bank buku 3, buku 2, nah itu perlu kita pelajari lebih lanjut ya. Nah, cuman kalau kita pemula itu justru kita mulai dari sektor mana yang kita paling ngerti.
pemula nih, kita pemula dan kebetulan kita kerja di sektor otomotif gitu ya. Jadi kita pemula, kebetulan kita bekerja di sektor otomotif. Nah, justru mulai dari situ aja gitu. Karena kalau kita mulai dari sektor yang kita mengerti atau kita berada di dalam circle of competence kita, itu lebih gampang tuh. Ya lebih gampang. Oh, jadi bahkan kalau misalkan kita kerja di perusahaan TBK, ya misalkan kita kerja di auto misalkan ya. Nah, jadi lebih enak tuh. Jadi kita nyocokin laporan keuangan perusahaan, kemudian kita nyocokin neraca perusahaan, habis itu kita lihat fenomena yang terjadi di sekeliling kita nih. Apakah permintaannya sedang naik atau sedang lesu dan sebagainya. Nah, itu lebih oke. Jadi menurut saya buat teman-teman pemula ya bisa start dari di mana kita berpijak gitu ya, di mana kita berada dalam circle of competence kita, itu lebih oke. Sambil tetap belajar kita cara membaca laporan keuangan itu seperti apa gitu ya. Jadi itu basic yang paling penting. Jadi kalau kita mau menjadi seorang investor yang berhasil, menurut saya skill terpenting yaitu bisa membaca laporan keuangan ya. Kita baca neraca, kita baca laporan laba rugi. Tidak ada orang kaya di dunia ini yang tidak bisa membaca laporan keuangan gitu ya. Semua orang-orang kaya di dunia ini dia bisa membaca laporan keuangan. Ya, jadi mempelajari atau belajar membaca laporan keuangan itu hukumnya wajib ain gitu ya, fardu ain. Jadi wajib itu harus bisa membaca laporan keuangan. Harus bisa. Nah, kemudian sekalian kita cari tahu apa yang men-trigger harga saham. Yang men-trigger harga saham itu dua, sentimen atau katalis dan kinerja. Nah, pas kita ada di dalam sebuah perusahaan TBK katakanlah ya, kita bekerja di situ, otomatis kita tahu nih, oh perusahaan saya kemungkinan akan mencetak laba. Nah, justru di situ kita jadi orang pertama yang ngerti kan gitu. Nah, maka yang kita cari dari membaca laporan keuangan itu adalah potensi kinerjanya, potensi labanya. Apakah nanti di tahun 2024 perusahaan ini menghasilkan laba gede nggak sih? Ya, dalam artian gede itu bukan berapa triliun atau ratusan miliar, bukan ya, tapi growth-nya ada nggak? Apakah ada potensi kenaikan 20%, 30%, atau jangan-jangan justru ada potensi kenaikan 200%. Ya, jadi kalau kita bisa menemukan perusahaan-perusahaan yang ada potensi lompatan laba sampai 200%, itu menarik gitu. Ya, itu menarik ya. Jadi itu yang kita cari. Nah, biasanya yang kita cari seperti itu, dan kita pemula kita bisa mulai dari dalam tempat kita berpijak tadi, dalam circle of competence kita itu lebih mudah. Itu kira-kira Mbak Alia. Mungkin semoga menjawab pertanyaannya dari Pak Robin tadi ya. Yes. Pak Robin, terima kasih banyak Pak Robin atas pertanyaannya, dan juga terima kasih banyak Mas Eros atas insight jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Breeders di rumah ya Mas. Terima kasih Mbak. Udah gak kerasa ya nih, kita udah di ujung acara nih Mas. Nah, sebelum kita akhiri, silahkan Mas Eros mungkin adakah bisa memberikan pesan atau saran kepada penonton dan juga breeders di rumah, dan juga para penonton di investor nih, terutama untuk mereka nih yang ingin meningkatkan portofolio investasi mereka. Oke, kalau dari saya yang penting adalah kita terus nabung dulu itu ya. Jadi apapun kondisi kita, usahakan nabung. Nabung itu basic pertama nih. Kalau kita nggak punya kebiasaan nabung, saya jawab susah kita jadi orang kaya gitu ya. Jadi nabung dulu. Nabung, habis itu kita perbanyak pengetahuan kita di instrumen investasi, ya, terutama saham. Kenapa kita, bahkan saya katakan penonton di sini ya, wajib kita ini punya saham. Kenapa? Karena saham inilah satu-satunya instrumen investasi yang memberikan yield terbaik. Ya, jadi kalau kita bicara mau melipat gandakan tabungan kita ya, jadi sekali lagi ini melipat gandakan tabungan ya, berarti artinya harus punya tabungan dulu. Ya, jadi bukan bagaimana caranya cepat kaya, bukan, ya, tapi melipat gandakan tabungan, jadi harus punya tabungan dulu. Nah, cara cepat melipat gandakan tabungan adalah di pasar saham.
Ya, cuman di sisi lain pasar saham ini marketnya volatile ya, ada saatnya saham naik, ada saatnya saham turun. Nah, kita pelajari sedikit demi sedikit dan pastikan kita coba beli saham ya, bagi teman-teman yang belum pernah beli saham, beli dulu deh gitu lewat Bread ini. Betul. Bisa beli saham apapun Apapun deh ya, BBRI bisa. katakanlah ya, apapun Betul. bisa BBRI, beli, rasakan volatilitasnya market itu, rasakan ya, sambil tetap dipelajari, sambil nabung ya, pasti yakin deh nanti ke depan itu akan gampang ya, gampang untuk kita jadi kaya, itu gampang Iya, ya ketika kita sudah punya tabungan dan kita sudah menguasai saham ini. Nah, betul. jadi gitu Mbak, jadi nabung yang konsisten, nabung yang rutin, itu aja Mbak. Mungkin Oke.